السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala yang berasal dari Allah kembali ke Allah. Semua kita yang hidup di atas muka bumi ini harus kembali ke Allah. Hidup kita sementara, hidup kita fana. Berulang-ulang selalu kita renungi, hidup kita sementara, hidup kita fana. Hidup kita merantau di atas muka bumi. Usia kita adalah merupakan lamanya perantauan kita di atas muka bumi. Kita harus merenung dan berpikir, lalu mengukur-ukur usia kita. Ada di antara kita berumur 40 tahun, berusia 40 tahun. Ada yang berusia 60 tahun. Ada yang berusia 28. Ada yang berusia 30 tahun. Ada yang berusia 80 tahun. Ada yang berusia 75 tahun. Itu adalah merupakan lamanya perantauan di atas muka bumi. Lalu alangkah naifnya kalau kita tidak berpikir untuk kita kembali pulang ke kampung negeri kita, negeri akhirat, negeri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari negeri akhirat, negeri kampung di mana ruh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah tanamkan di umur 4 bulan 120 hari dalam kandungan ibu kita, di dalam rahim ibu kita. Lalu 9 bulan 10 hari lamanya kita dikeluarkan oleh Allah dari rahim menuju ke alam bumi. Lalu berusialah di bumi kita sampai dengan ada yang 80 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun. Ada yang 10 tahun, bahkan ada yang baru lahir, Allah kembalikan lagi. Berpindah dia dari alam rahim menuju alam barzakh. Lalu sama-sama mereka di alam barzakh bersama dengan kita di alam bumi menanti datangnya yaumil ba'ts, hari kebangkitan. Lalu kita dikumpulkan di padang mahsyar, padangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mengapa kita lupa merenung diri? Mengapa lupa kita merenung diri? Satu hari dan sampai dengan malam kita lupa merenung diri. Apakah sepanjang usia dihidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepanjang mulai daripada subuh kita habis melaksanakan sholat subuh, sampai dengan malam dikala kita tidur habis melaksanakan sholat tahajud ataupun sholat witir misalnya? Berpikirkah kita tentang kebaikan yang kita lakukan selama satu hari? Banyaknya amal baik yang kita lakukan daripada amal burukkah? Ataukah lebih banyak amal buruk daripada amal baik yang kita lakukan? Perenungan setiap malam dikala kita tidur, bahwa tidur itu adalah mati sementara, di mana ruhani kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digenggam jiwa kita, digenggam ruhani kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jiwa kita dan ruhani kita dikala kita tidur? Itu butuh perenungan yang panjang. Sebuah introspeksi diri, evaluasi diri, menghitung-hitung diri, menghisabah diri dikala kita tidur. Kita harus menghitung, mengkalkulasi amal baik mana yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Dikala kita bangun subuh melaksanakan sholat subuh tadi, mencari rezeki dunia, sampai dengan malam kita tidur. Banyak manusia di muka bumi ini dikala dia tidur pada saat 2/3 malam nanti dia tidak bangun tahajud, tetapi justru dikala dia sedang jalan tidur, dia lebih banyak menghitung-hitung dan mengkalkulasi keuntungan yang didapatkan saat perdagangan yang dilakukan di siang hari. Banyak dia hitung-hitung tentang persoalan dunia, tetapi dia lupa hitung-hitung dirinya. Apakah dia mati besok nanti? Apakah sebentar dia tidur, dia tidak bangun lagi di kala besok? Apakah dia tidak memikirkan bahwa hidupnya di atas muka bumi hanya bersifat sementara, sementara dan sementara? Banyak kita lupa diri. Padahal tadi siang, tadi subuh, misalnya tadi pagi sampai dengan malam kita lebih banyak bermaksiat dengan mulut, bermaksiat dengan mata, bermaksiat dengan indera pendengaran, bermaksiat dengan nafas kita yang keluar masuk nafi dan isbat ini, bermaksiat dengan kolbi, bermaksiat dengan kemaluan, bermaksiat dengan dubur istinja kita yang kotor dan jijik, bermaksiat dengan kedua tangan dan kedua kaki kita. Semua indera diciptakan Allah, kita bermaksiat sepanjang hidup kita di saat subuh sampai dengan di saat kita tidur. Di pintu-pintu mana? Di elemen-elemen manakah yang berdosa dengan Allah sepanjang satu hari? Kita tidak pernah merenung dan berpikir dikala kita tidur. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Rabbah. Kami tak tahu bahwa Engkau berada di balik jasad dan indera yang hina dan papa ini ya Rabbah. Kami tak tahu ya Rahman, kami tak tahu ya Rahim. Bukankah Engkau menitip kami di muka bumi untuk beribadah kepada Engkau ya Allah? Tetapi ketika kami bertemu dengan harta, kami hubbud dunia, kami mencintai harta, mempertuhankan harta daripada Engkau yang menciptakan harta ya Rabbah.
pernahkah kita berdoa melantunkan syair kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar syair hina ini diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Tidak pernah meminta agar diampuni kesalahan dan dosa daripada kedua pandangan mata ini, diampuni kesalahan dan dosa daripada kedua pendengaran telinga ini, diampuni kesalahan dan dosa daripada pembicaraan mulut dan lidah perkataan ini, diampuni kesalahan dan dosa daripada nafas kita yang keluar dan masuk ini, diampuni kesalahan dan dosa daripada tangan dan kaki kita ini, diampuni dan dosa daripada kesalahan dan dosa daripada kemaluan kita, dubur kita, semua elemen ciptaan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita, semua jantung, empedu, limpa hati dan paru-paru, darah, daging, tulang dan kulit kita, latifah-latifah kita, latifatul qalbi, latifatul nafsi, latifatul sirri, latifatul akhfa, latifatul nafsun natika, latifatul khafi, latifatul kullu jasad. Semua latifah-latifah itu pun perlu dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena hanya ada 3 elemen yang sudah berulang-ulang saya katakan. Ada akal fikiran manusia menjadi wadak manusia hina. Ada kolbi manusia yang menjadi wadak hina. Ada nafsu yang diciptakan Allah di perut ini yang menjadi wadak hina. Kelompok yang berada di perut dan nafsu inilah terdiri dari darah, daging, tulang dan kulit inilah yang harus dicuci bersih. Sedangkan kolbi dan latifah-latifah itu pun harus dicuci bersih. Lalu akal dan fikiran ini harus lepas dari pikiran-pikiran maksiat, pikiran-pikiran maksum, agar ditanamkan nur fuadi di dalam akal fikir kita, agar ditanamkan nurul qalbi di dalam qalbi kita ataupun hati kita, agar dihiasi nurul jasadil madi, nurul jasad yang akan menjaga dan melindungi jasad ini. Cahaya jasad itu berwarna hijau, cahaya qalbi itu berwarna biru, yang biasa disebut dengan nurul iman. Orang biasa melantunkan nurul iman. Masjid ini bernama Nurul Iman, tetapi dia belum menemukan dan mengetahui apa cahaya nurul iman itu. Cahaya iman kita, cahaya hati kita, cahaya qalbi kita berwarna biru seindah-indahnya. Lalu cahaya yang berwarna kuning, lalu cahaya yang berwarna merah, ada cahaya yang berwarna hitam, ada cahaya putih nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala kita kasyaf, dikala kita melantunkan zikir kepada Allah, Allah memperlihatkan nur dan cahaya-cahaya itu. Lalu kita tidak mengetahuinya. Ada tulis lafaz Allah yang bercahaya hijau, ada lambang cahaya hijau yang manfaat dan khasiatnya kita tidak mengetahuinya. Mengapa? Karena hanya Allah menitipkan nurul ilmu di dalam nurnya Muhammad, baru kita akan mengetahui tentang cahaya-cahaya itu dan khasiat-khasiatnya, manfaat dan peranannya di atas muka bumi. Cahaya jasad akan menjaga dan melindungi jasad kita. Oleh karena itu di zaman peperangan, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, hamba Allah yang dimuliakan Allah itu akan berperang melawan orang-orang kafir dengan menggunakan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya jasad ini akan membuat manusia kafir akan terpental ketika menyerang musuhnya kekasih Allah itu. Itulah peranan daripada cahaya jasadil madi, cahaya hijau yang indah cemerlang yang akan membungkus jasad ini. Dikala cahaya itu berjalan, maka hamba Allah, jangankan jin ataupun iblis, malaikat pun sujud kepadanya. Lalu hamba Allah itu berkata, "Mengapa engkau sujud kepadaku? Aku tidak melihat engkau, tetapi aku melihat Zat yang menciptakan aku." Karena itu adalah nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun cahaya yang berwarna biru yang bernama nurul iman, cahaya qalbi kita. Begitupun cahaya yang berwarna kuning yang menghiasi kun fayakun, fa idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Barang siapa, kata Allah, aku ciptakan di muka bumi ini dengan menyebut fa idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun, jadi maka jadilah. Cahaya kun fayakun itu berwarna kuning keemasan. Lalu cahaya putih nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam cahaya putih itu terkandung segala nur. Allahu nurun ala nuri. Di dalamnya ada nurul ilmu, di dalamnya ada nur dan segala nur yang ada tercipta di dalamnya. Kadang kita berzikir, kita menatap, lalu kita melihat ada cahaya hitam yang melingkar dengan indahnya. Di dalam cahaya hitam itu ada cahaya berwarna putih. Kadang-kadang kita menemukan cahaya berwarna biru, kadang-kadang kita menemukan cahaya berwarna merah, kadang-kadang kita menemukan cahaya berwarna hijau. Cahaya-cahaya itulah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila jasad kita bersih dan suci di mata Allah, maka Allah mempertontonkan cahayanya dengan cahaya berwarna hijau. Apabila qalbi kita bersih di hadapan Allah, cahaya itu Allah mempertontonkan dengan cahaya berwarna biru. Apabila nafas kita bersih dan suci di hadapan Allah, Allah akan mempertontonkan dengan cahaya berwarna kuning, lalu ditiliti dengan cahaya berwarna putih, lalu dihiasi dengan rahasianya Allah berwarna hitam. Lalu ada kemerah-merahan, insya Allah Allah membuat dirinya hampa, tiada tetapi ada. Lalu hilanglah cahaya itu, mati, mutu qabla an tamutu jasad manusia itu. Spiritual dan rohaninya diperjalankan oleh Allah, dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuju kehadiratnya. Lalu tiada tetapi Allah yang ada. Di alam wahdaniyatu wahda, Allahu ahad ya Allahu ahad,
Allah hanya satu, tiada mampu menyerupainya. Laisa kamislihi syai'un. Oleh karena itu, alangkah bangga dan indahnya apabila kita selalu merenung diri bahwa kita akan dari Allah kembali ke Allah. Kita akan mati, dan mati. Tidak hidup, mati. Allah itu yang hidup. Allah yang maha hidup. Keindahan-keindahan gaib kita berpesiar dari alam yang satu ke alam yang lain. Alam jin, alam barzah, al-malakuti nur, al-malakuti ruh. Di negerinya para wali, alam al-kausyar asyari misalnya, ataupun negerinya para nabi. Insya Allah, alam ciptaan Allah itu hanya pemandangan-pemandangan gaibiah, khasiat gaibiah yang diberikan kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, kekasihnya yang sangat dekat kepadanya. Dikala dia dekat mencintai Allah, entah melalui zikirnya, entah melalui sholatnya, entah melalui puasanya, ataupun beribadah membacakan Al-Furqanul Aziz dengan indah dan lantunan syair yang indah. Insya Allah syair sufi dan syair tasawuf adalah syair yang mengandung hakikat cinta kepada Allah yang luar biasa. Keindahan-keindahan itulah dipertontonkan oleh Allah agar diberitahukan kepada hambanya bahwa sesungguhnya Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah yang menciptakan segala keindahan dan kenikmatan itu. Bahkan dia pesiar ke alam arasnya Allah, dia akan bertemu dengan penjaga pintu aras. Dia akan bertemu dengan bidadari-bidadari cantik Nur Quranil Aras. Dia akan bertemu dengan bidadari-bidadari cantik Maradiyah. Dia akan bertemu dengan bidadari-bidadari cantik yang luar biasa indahnya dan cantik serta anggungnya. Tetapi itu semua tidak membuat dia takluk di hadapannya. Karena sesungguhnya itu hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari adalah Allah yang menciptakan segala hambanya. Kita tidak pernah menyadari kalau kekuasaan dan kebesaran Allah yang membuat langit ini tidak akan runtuh sepanjang hayat. Nur apakah yang menopang langit yang begitu indah ini? Secara nalar dan rasionalisasi tidak akan mungkin kita mengkaji, menganalisa bahwa sesungguhnya ada yang menopangnya, karena kita tidak melihat dengan mata basyariah kita. Tetapi Allah mempertontonkan kebesarannya bagi hamba Allah yang kasyaf mukasyafah. Dia akan melihat ada nur alif yang tegak yang menopang sepanjang hidup dan hayat yang dikandung badan kita menontonnya. Nur alif Allah, nur alif Ahmad, nur alif Adam. Ada 3 cahaya itulah yang menopang hingga datangnya kiamat, trompet sangkakala dari malaikat Israfil alaihissalam. Allah mengembalikan nur itu, lalu langit ini runtuh entah berantakan kemana-mana. Hancur leburlah bumi ciptaan Allah ini, hancur leburlah langit ciptaan Allah. Semua hamba Allah ini diciptakan lalu dimatikan dalam keadaan kiamat. Semua ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan dari para ulama, nasihat-nasihat baik dari ulama, nasihat-nasihat baik dari ustazah wa ustazah, muballigh wa muballighah, insya Allah semata-mata untuk membuat kita menjadi mengingat-ingat, merenung-renung diri bahwa agama adalah merupakan media yang sangat penting untuk kita emban. Akidah di dalam agama itu kita pegang baik-baik agar kita amalkan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dalam keadaan rukun Islam, mengamalkan syariat Nabi, sunnah dan kebiasaan Nabi, agar kita bermakrifat kepada Allah dalam mengendarai kolbi kita, dalam mengendarai nafas kita. Hanya 2 elemen jasad yang bernama nafsu dan elemen kepala yang bernama akal dan pikiran inilah yang harus kita jaga, kita rawat, kita awet dia baik-baik. Sementara 2 elemen yang bernama nafas dan kolbi adalah merupakan kendaraan terindah untuk kita jalan menuju negerinya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam Jumat kemarin sudah saya mengatakan sedemikian itu agar kita amalkan dengan baik. Tidak bisa kita keluar dari gunung, kita keluar dari hutan belantara, kita mengatakan kita telah bersemedi lalu kita menemukan wangsit daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya agama, tuntunan kita adalah Robita Mursyid, Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali. Ajaran dialah yang kita ikuti. Oleh karena itu pada saat beliau meninggalkan dunia, beliau hanya berpesan, aku tinggalkan 2 warisan. Apa warisan Nabi? Itulah kitabillah, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi, kebiasaan-kebiasaan Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah saja perintahkan kepada kita untuk bersalawat atasnya karena Allah dan para malaikat bersalawat atasnya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Aku dan para malaikat mengaturkan selawat atasnya, wahai orang-orang beriman, selawatlah kalian atas Nabi. Maka itu perintah Allah melalui firman-Nya. Barang siapa ketika mendengar nama Nabi diucap kemudian tidak mengaturkan selawat, maka dia sesungguhnya termasuk umat Nabi yang paling kikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahu Akbar, la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ketika 2/3 malam kita bangun melaksanakan sholat tahajud, titisan air mata tidak pernah lepas karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat sunyi dan senyap itulah kita dekat dan Allah lebih dekat lagi. Lalu kita akan jauh, tidak berjarak tetapi dekat menjadi tiada. Hanya Allah yang ada. 2/3 malam, dalam keadaan semua makhluk ciptaan Allah pun sujud kepada Allah, maka kita datang, ungkapkanlah segala isi hati. Allah akan lebih dekat mendatangi kita. Ungkapkanlah. Itulah muraqabah. Itulah pendekatan yang sejati. Itulah keindahan agama Islam yang mengajarkan bagaimana caranya kita bertemu Allah, bagaimana caranya kita bercakap-cakap dengan Allah, bagaimana caranya kita berbincang dan mencintai Allah, mengasihi Allah dan menyayangi Allah. Di 2/3 malam banyak hamba Allah yang melaksanakan merajalela dengan kemaksiatannya, tetapi kita kembali mengingat bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita untuk kita beribadah kepadanya. Di 2/3 malam itulah kita mendapatkan segala khasanah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kita harus banyak berterima kasih dengan Allah karena kita sudah diberi nikmat nafas. Maka kita, kalaupun ada sedikit saja ganjalan nafas di dalam diri kita, kita memiliki penyakit medis, lalu kita akan mati. Kita harus merasa mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Darah kita normal, jantung kita normal, empedu kita normal, limpah kita normal, hati kita normal. Banyak hamba Allah yang memiliki penyakit-penyakit medis yang tidak pernah menyadari dirinya kalau dia ditegur oleh Allah. Itu semua adalah pembersihan dan pencucian. Kotoran-kotoran yang ada pada dirinya itulah dibersihkan dan disucikan Allah sebenarnya. Maka ada yang punya penyakit hati, penyakit lever, ada yang punya penyakit jantung, ada yang mempunyai penyakit, banyak macam penyakit raga yang hina dina ini. Semuanya itu adalah merupakan teguran Allah. Allah sayang dengan hambanya, sehingga Allah membersihkan dengan cara melalui kita sakit, kita memiliki penyakit. Tetapi maknanya yang kita ambil, i'tibar yang perlu kita petik adalah sungguhnya teguran Allah, sayang Allah, kasih Allah terhadap kita. Mudah-mudahan penyakit-penyakit itu dibersihkan dan disucikan oleh Allah kepada kita. Kiranya kita kembali dalam keadaan jasad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruhani dan jiwa kita pun mulia, jasad kita pun mulia, agar kita mati tidak dimakan tanah. Utuh, sempurna. Dia akan kecil, dan kecil kembali menjadi setetes mani spermatozoid asal muasal ciptaan kita. Pelajaran-pelajaran yang sangat rahasia ini adalah merupakan konsumsi ilmu tasawuf. Tidak bisa kita publikasikan ke umum, karena sesungguhnya yang umum itu ada pelajarannya, ada ilmunya. Dasar yang harus kita pelajari adalah ilmu fikih. Bagaimana tata cara kita berjalan dan berakhlak di atas muka bumi, dan bagaimana tata cara dan kita berakhlak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dasar itu kita lalui, maka mari kita mengkaji lebih dalam. Oleh karena itu pengajian kita ini termasuk pengajian tasawuf, pengajian yang mengkaji diri tentang asal muasal diri kita dan bagaimana caranya kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mulai titik kesadaran seperti itu, maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bahagia dan menikmatinya. Karena bagaimanapun banyaknya harta, kita tidak merasakan harta itu. Bagaimana banyaknya ada tingginya pangkat dan jabatan, kita tidak merasakan tinggi dan pangkatnya jabatan itu. Karena Allah Al-Malikul Haqqul Mubin, Allah Maharaja, Allah yang punya harta, Allah yang punya segalanya. Semuanya hamba ciptaan yang tidak kekal dan abadi di atas muka bumi, akan kita tinggalkan di muka bumi. Yang kita bawa adalah diri kita dan amal perbuatan jasad kita. Tugas kita di muka bumi adalah bertemu dengan Allah dalam keadaan kita awali dengan membersihkan diri, membersihkan nafsu di perut kita, membersihkan kolbi dan hati kita, membersihkan nafas agar nyawa kita melepas pergikan ragah ini dalam keadaan mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu nurun ala nurin. Allah itu cahaya di atas cahaya. Tetapi Allah bukan cahaya, karena Allah berada di balik cahaya. Cahaya adalah ciptaannya. Hati-hati kita menerjemahkannya, karena Allah adalah laisa kamitslihi syai'. Dia tiada tetapi ada. Tetapi dia berada di mana-mana, dia berada di balik daripada wadah ciptaan. Oleh karena itu maka yang mati akan hidup kalau maha hidup itu bertengger kepada yang mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa-lupa dan tidak putus-putus kita berselawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasad yang mulia itulah asal muasal daripada nur ciptaan kita. Karena jasad yang mulia itulah diberi gelar kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Az-Zahir wal Batin.
Dia adalah awal dari dalam bentuk nur, dan dia batin akhir dalam bentuk jasad terciptanya sebagai seorang nabi. Maka kalau ada orang bersemedi dan bermeditasi, tidak bertengger dan berpondasi kepada ajaran jasadnya baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama agama Islam, kitab sucinya bernama Al-Quran, maka bagaimana tingginya dia bermeditasi ataupun bersemedi, dia tidak akan ketemu bernama nurnya Muhammad, dia tidak akan Islam. Jiwanya tidak pernah beragama Islam. Kalau dia bersemedi, bermeditasi, tidak berpondasikan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia tidak pernah mengakui dan bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan yang diciptakan hanya satu dan ahad, lalu Muhammad itu adalah utusannya, maka bagaimana tinggi tingkatan semedinya, dia tidak akan beragama Islam. Dia tidak pernah menjadikan jiwanya beragama Islam, karena ruhaninya persiar, tidak pernah bertemu dengan nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena nur yang dia ketemu, syaratnya dia harus menjalankan syariat jasad daripada nur itu sendiri. Siapa jasad daripada nur itu? Itulah baginda Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tahapannya as-syariat, at-tariqah, al-haqiqat wal ma'rifat. Itu yang pantasnya kita berdoa dan berniat, ilaihi anta maqsud wa ridaka matlub, a'tini mahabbah wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Kepada engkau ya Allah aku maksud, ridhomu aku cari ya Rabbah, di bawah payung cintamu aku mendapatkan ma'rifat. Ridho, kehendak, izin Allah. Kita mencari ridhonya, kita mencari kehendaknya, kita mencari izinnya, kita mencari restunya. Kalau kita sudah mendapatkan restunya, berarti kita bernaung di bawah payung cintanya. Kalau kita sudah bangun di bawah payung cintanya, maka kita seperti dipeluk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam naungan cintanya. Ma'rifatlah kita. Itulah intinya kita mendapatkan ba, sin, mim, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang ingin mencari tahu tentang 6.666 ayat, 30 juz Al-Quran, maka dia akan bertemu dengan rahasianya Al-Fatihah, 7 ayat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Ummul Kitab. Barang siapa yang telah bertemu dengan rahasia 7 ayat Al-Fatihah, Al-Fatihah itu Ummul Kitab, dia akan bertemu dengan rahasianya Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, Allah, Rahmanur Rahim. Seperti kita mentauhidkan Allah, la ilaha illa Allah. Mana yang harus dinafikan, mana yang harus diisbatkan, mana yang lepas keluar, mana yang harus lepas ke dalam. Numpuk-numpuk banyak amalan kita di muka bumi secara syariat dan jasad ini. Tetapi ingat, pada saat kita mati dan melepaskan sakaratul maut, itu memiliki ilmu yang khusus. Karena tanda-tanda kematian itu akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hambanya yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu memiliki ilmu sendiri. Tidak bisa kita abaikan bagaimana kita harus mati. Tidak bisa kita menjadikan patokan tumpukan amal baik kita yang begitu banyak, bahwa kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan sakaratul maut kita dalam keadaan lembut dan nikmat serta indah. Karena Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat para ulama dan para sahabatnya, beliau pun mengalami rasa sakitnya ketika dia meninggalkan dunia. Lalu kalimat terakhirnya dia mengatakan ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Allah maha tinggi dan maha tinggi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita tergolong manusia yang mati dalam keadaan mautul basyir, yang bertolak daripada kedua tulang sulbi kita menuju akal fikiran kita, yang bertolak daripada qalbi kita menuju akal fikiran kita. Lalu kita tinggalkan setetes kenikmatan air mani. Karena kita diciptakan oleh kedua orang tua kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kedua orang tua kita dari setetes mani, maka kita kembali pun dalam keadaan air ataupun telaga rahmat, nikmat mani. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amalia-amalia ilmu tasawuf inilah yang harus kita cari, yang harus kita amalkan demi semata-mata dalam keadaan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah lama ruhani kita bertengger di dalam jasad yang hina ini. Sudah berapa banyak jasad hina ini melakukan perbuatan dosa dan kekeliruan, hanya mempertuhankan nafsunya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan nafsu. Oleh karena itu, marilah kita membersihkan jasad kita sebersih-bersihnya dan sesuci-sucinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikrullah. Yang kedua, setelah kita bersihkan jasad kita, maka kita bersihkan lagi qalbi kita, lalu kita bersihkan lagi nafas kita. Tahapan-tahapan itu mari kita lalui. Kunci yang berada di jasad ini adalah hanya daripada dubur dan istinjat kita, lalu kemaluan kita. Kunci daripada jasad ini yang membuat nafsu adalah darah, daging, tulang, dan kulit kita yang harus kita bersihkan dan sucikan. Kalau dua kelompok komunitas ini kita bersihkan dan sucikan dengan baik,
maka mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya jasad itu. Lalu kita naikkan lagi makom kita untuk membersihkan kolbi kita. Jagalah syahwat sangka, jagalah ujub dan sombong takabur kita. Matikanlah semua rasa-rasa penyakit hati yang ada di dalam diri ini dengan zikrullah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Lalu kita bersihkan gaibnya kolbi ini dengan latifah-latifah kita. Latifatul kolbi, latifatul nafsi, latifatul khawfi, latifatul akhfa, latifatul sirri, latifatul nafsun natika, latifatul kullu jasad. Semua latifah-latifah ini adalah merupakan gaibnya kolbi kita. Lalu kita bersihkan dengan nafas melalui alat yang bernama zikir nafas kita. Lalu pikiran kita lepas daripada kemaksiatan, pikiran kita lepas daripada kemesuman yang hari-hari kita berfikir, maka insya Allah akan mendatangkan nur fuadihnya. Kalau banyak nur yang sudah ditanamkan ke dalam diri kita, ada jantung kita ditanamkan nurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hati dan empedu limpah serta paru-paru kita ditanamkan semua dengan nurnya, darah, daging, tulang dan kulit kita diikatkan dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka menyatulah dengan kekuatan yang sangat utuh antara daging, tulang, kulit, darah. Darah menjadi sumber dari segala sumber karena dia berasal daripada jantung, dipompa oleh jantung. Apa rahasianya? Sehingga kalau darah ini tiada, maka manusia pun bisa mati. Mengapa dia berasal dan bersumber daripada jantung? Itu merupakan analisa daripada para medis, analisa daripada orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang itu. Tetapi para pakar dan ahli tasawuf insya Allah akan mengkajinya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melantunkan zikrullah la ilaha illa Allah, kita palu dan kita gosok habis-habisan di jantung ini, di kolbi ini, agar bersih hati ini. Barang siapa kalau hatinya bersih, maka sesungguhnya semua amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya buruk, maka semua amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya perbuatan kita tergantung daripada daging yang sepotong itu. Kalau daging itu buruk, maka buruklah semua amalan kita. Kalau daging itu baik, baiklah amalan kita. Pertanyaan para sahabat, daging itu apa? Daging itu adalah kolbi, hati. Maka jagalah hati ini baik-baik. Awetkanlah hati ini dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah tanamkan nurnya, cahayanya yang indah, insya Allah. Mudah-mudahan malam Jumat berikutnya kita bahas lebih dalam lagi melalui pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu, keluarkanlah pertanyaan-pertanyaan itu agar kita sharing, kita diskusi, menambah dan meningkatkan perbendaharaan referensi ilmu. Ini semata-mata kita saling menasihati, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar, sepanjang kita masih hidup. Tidak ada yang lebih cerdas, lebih pintar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hambanya, wajib hukumnya dia harus mencari ilmu. Dia harus mendengarkan tausiah karena hidup ini sementara. Sekali lagi hidup ini sementara. Haruslah kita sudah menghitung-hitung umur kita. Sudah berapa lama